Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad." Wa qala aidan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahara bi tariqin ilal jannah." Shallallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin subhanallahi rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah alamin, izin Allah dan kudratnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajalah di tempat yang berkah ini dalam rangka kegiatan taklim yang mudah-mudahan rentetan amalan kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at serta umat yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita dalam umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Ibrul Qaul. Oleh karena itu mari sama-sama kita buka alim ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Wabil khusus kita hadirkan pada ini untuk pengarang kita Ibrul Qaul Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dan Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman bin Habib Al-Suyuti. Ilaina wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bab tentang fadilah keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah." Man, bermula siapa orangnya itu qala yang membaca siapa man la ilaha illallah akan kalimat la ilaha illallah khalisan minar riya, ikhlas bersih dari riya, mukhlisan dakhala jannah. Mukhlisan itu artinya dia menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan Allah maka masuk siapa man ala jannata ke dalam surga. Jadi fadilah keutamaan selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah, tidak ada niat kecuali betul-betul dia lillahi ta'ala, tidak ada unsur apapun. Saya pernah mengibaratkan orang ikhlas itu ibarat air putih, benih kayak seperti ini, tidak tercampur apa-apa, benih. Jadi khalisan murni, dia tidak ada harapan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah. Wa mukhlisan, dan berusaha menjauhkan dirinya dari hal
yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan la ilallah tanpa menjauhkan diri dari maksiat, tapi ada hubungan, ada kolerasi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perbuatannya juga harus sesuai. Maka jaminannya orang tersebut adalah apa kata Rasulullah, dan Allah maka masuk al-jannah ke dalam surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin insya'a alfa sanatin la yas'aluhu ta'ala adzal bil wahidin." Hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana awala kalamihi," siapa orangnya yang awal ucapannya la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah, akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa amila dan yang melakukan alfa sayyi'atin 1000 keburukan, insya'a jika asya hidup siman tersebut alfa sanatin 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya satupun. Ini dosa kecil. Keutamaan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, siapa orangnya yang pertama ucapannya la ilaha illallah, berarti dia dari awal itu tauhidnya bagus, Islam, ya kan? Agamanya Islam. Wa akhiruhu kalamihi, dan akhir ucapannya ketika dia meninggal dunia saat sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya gitu, dia hidup 1000 tahun dan dia melakukan 1000 keburukan, dosa kecil, maka Allah tidak akan menanyakan dosa dari 1001 pun. Wah, ini Masya Allah. Syaratnya tadi ucapannya pertama adalah la ilaha illallah dan akhirnya la ilaha illallah. Jadi diumpamakan kalau dia ini usianya 1000 tahun. Ya kan kita nggak mungkin ya Pak ya, 1000 tahun, jangankan 1000, kayaknya masuk 60 juga pasti remeng-remeng. 70 apa kayaknya jauh. 80 untuk zaman sekarang Pak ya. Zaman sekarang, kalau zaman orang-orang dulu itu ya masih banyak mungkin yang 80, 90. Saya punya jamaah tuh orang tuanya itu 120, meninggal 120. Itu bonusnya beberapa tahun itu. Banyak banget, 120. Belum lama ya, baru setahun yang lalu itu meninggal dunia orang tua. Jadi kembali, keutamaan la ilaha illallah ini luar biasa. Dengan syarat dia ini melakukannya itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Maka Allah tidak akan menanyakan dosa kecil tersebut karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Nah, untuk mencapai kalimat di akhirnya itu adalah la ilaha illallah ini kan butuh ekstra, ya. Makanya dibiasakan lidah ini dihiasi dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sahabat Abu Hurairah itu kalau mau tidur itu beliau tuh ngumpulin batu kerikil itu 1000 mau tidur. Nah, batunya itu diangkatin satu-satu. Kalau kita kan tasbih, baca, zikir. Ntar kalau udah 1000 tuh, udah baru tidur. Itu kebiasaan sahabat Abu Hurairah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.
Maka kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu ujian. Banyak hal-hal yang membuat kita itu lalai dari zikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man tamassaka inda fasadi ummati, falahu ajrun mi'ati syahid. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati, falahu ajrun mi'ati syahid." Rasulullah SAW bersabda, "Man tamassaka, siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kebiasaanku, ketika umatku itu rusak, banyak fitnah, maka orang tersebut itu falahu ajru mi'ati syahid." Maka orang tersebut itu dapat pahala 100 orang yang mati syahid. 100, jangankan 100, satu saja. Orang kalau sudah meninggal dunia syahid, itu satu, itu kan sudah dijamin masuk surga. Ini 100 orang. Jadi kita ini termasuk di zaman akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang banyak hal-hal itu yang membuat kita itu lalai dari zikir kepada Allah. Kalau kita istiqomah banyak zikir saat ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang tadi, yang berpegang teguh, kemudian istiqomah, maka orang tersebut itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang mati syahid. 100 orang mati syahid. Maka dibiasakan zikir kepada Allah. Kita aja yang udah biasa zikir la ilaha illallah, saya tuh masih, ya Allah, bisa nggak ntar di akhir hayat mengucapin la ilaha illallah? Itu masih tanda tanya. Padahal saya udah biasakan kalau habis subuh itu minimal 100, kemudian habis asar itu 100, itu yang wajib. Jadi kalau wajib itu kalau nggak dilaksanakan saya kobok. Di luar itu sunnah. Kalau sunnah itu ya diingatnya. Jadi ada namanya zikir lazimah. Lazimah itu wajib. Ada yang sunnah. Itu seperti gitu kan, dikondikan seperti itu. Sama sholat juga begitu kan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, zikir juga begitu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kalau habis subuh kayak begini nih, sampai nanti datangnya duhur, itu harus sholawat 100, kemudian istighfar 100, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah 100. Kalau saya nggak melakukannya dari badan subuh sampai duhur, maka dikodok nanti, harus dibayar. Nanti waktu yang wajib lagi itu pada asar sampai datang waktu subuh, sama 100 istighfar, kemudian sholawat 100, kemudian ditutup la ilaha illallah 100. Itu yang wajib. Kalau saya nggak melakukannya, ya nanti saya harus wajib mengkodok. Itu ada namanya thariqah, gitu kan, thariqah. Jadi dijanjikan ada seperti itu supaya kita ini terbiasa zikir. Itu pun masih tanda tanya, bisa enggak nanti saya pribadi kalau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Itu pun belum ada jaminan. Gitu. Bisa enggak nanti? Bagaimana yang lidahnya itu enggak ada waktu tertentu dia zikir, kan begitu? Nah ini, jadi makanya dibiasakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa orangnya yang membaca kalimat la ilaha illallah min ghairi ujbin, dari tanpa ada rasa ta'ajjub, maka terbang pihak dengan kalimat tersebut apa tayyirul burung tahal ard, di atas ard, yusabbihu, yang membaca tasbih burung tersebut ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah,
bersama dengan orang-orang malaikat-malaikat yang bertasbih sampai datang kiamat, wa yuktabu lahu thawabuhu, dan ditulis pahala tersebut. Jadi orang yang membaca kalimat la ilallah min ghairi ujbin, tanpa ada rasa ujub. Kalau tadi ikhlas, ini ujub. Apa sih ujub itu? Ujub itu bangga diri. Bima ra'ahu aw sami'ahu. Jadi memang benar-benar orang itu ikhlas tanpa ada rasa ujub, bangga. Ujub itu adanya di hati, nggak kelihatan. Kasat mata tuh nggak kelihatan, dalamnya hati. Makanya orang kalau nggak belajar ilmu hati, ini bisa bahaya juga. Karena yang tahu hati kita itu ya kita. Bagaimana menata hati ini supaya terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ria, sombong, takabur, sum'ah. Sum'ah itu mau didengar-dengerin. Ujub itu bangga dengan diri. Ini penyakit-penyakit hati yang harus ditata, yang harus dibenerin. Kita ini kalau dibandingkan ibadahnya sama iblis, itu jauh Pak. Iblis itu menyembah Allah itu 100.000 tahun. Kita baru bertahun. 100.000 tahun nah iblis itu udah ibadah. Tapi karena ada masalah di hatinya, takabur. Disuruh sujud di depan Nabi Adam. Nabi Adam baru kemarin. Saya ini udah 100.000 tahun. Oh masa sih senior untuk kamu junior. Ada rasa takabur. Takabur itu munculnya gara-gara ada ujub, bangga diri. Hebat saya. Hati-hati makanya. Saya juga kalau kayak begini harus hati-hati Allah. Karena tahu kayak begitu ketika muncul, tahu obatnya, buru-buru istighfar. Kalau bukan saya ini acara nggak berjalan lancar. Ngomong dalam hati kayak begitu. Ini kalau bukan karena saya, kalau bukan karena macam-macam. Dalam hati itu ujub. Kalau ujub itu dikeluarkan, muncul namanya takabur. Takabur itu penyakit yang sudah kronis. Ujub bangga diri. Ada orang yang merasa dirinya paling menjalankan sunnah. Saya paling hebat ini, sudah bisa menjalankan sunnah. Yang lain belum bisa. Dalam hati ngomong begitu, hati-hati. Ujub. Gampang kok susah. Makanya itu perlu kita ngaji. Muncul kayak begitu, buru-buru kita karena semuanya itu ya kita bisa begini dulu itu ya karena Allah yang memberikan kekuatan. Maka kita serahkan itu semuanya kepada Allah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilallah benar-benar ikhlas, tidak ada rasa ujub bangga diri, lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan burung itu bacain tasbih, terbang di atas aras bersama malaikat-malaikat yang membaca tasbih sampai datangnya kiamat dan dicatat catatan pahala. Bayangkan saja, seandainya kita baca kalimat la ilaha illallah betul-betul ikhlas, tidak ada niat apapun, tidak ada ujub, dari sekarang sampai datangnya kiamat, itu burung baca tasbih dengan malaikat yang ada di atas, dan dicatat itu pahalanya. Banyaknya luar biasa. Nah, syaratnya tadi ikhlas dan tidak ada bangga diri. Jadi kalau saya tadi itu saya jelasin kayak begini-begini, saya ngasih motivasi buat bapak-bapak. Saya juga ngomong kayak begitu tuh memberikan motivasi, dan saya harus nahan juga supaya tidak ada bangga diri dengan saya pribadi. Jadi saya cerita kayak begini-begini itu motivasi aja, mengajak, ayo. Kadang-kadang terbersih juga kayak begitu. Ada rasa ujub, buru-buru saya antar istighfar, astagfirullahaladzim, saya niat lillahi ta'ala, tidak ada unsur apa-apa, semata-mata hanya mengajak. Karena ya biasanya saya mengajak doang, gitu kan. Makanya orang yang
mengajak itu disebut dengan da'a yad'u, mengajak. Dai itu bahasa Indonesia pendakwah. Pendakwah itu orang yang ngajak. Kalau yang ngajak itu ya siapa aja bisa ngajak, nggak mesti ustaz, bapak gitu kan, ngerti masalah ini, ayo, kayak connect. Nah itu pendakwah, ngajak, ciputan, gitu. Siapapun bisa menjadi namanya pendakwah, ngajak. Hanya bisa ngajak, saya juga bisa ngajak doang. Untuk masalah bapak-bapak bisa mengamalkan atau tidak itu ya bagaimana nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Harap ya mudah-mudahan bisa dikerjakan. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, min ghairi ujbin, biha qaulun. Jangan nanya burungnya burung apa, saya nggak tahu. Wis pokoknya qail, burung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ghufira lahu dhunubahu wa in kana mithla zabadil bahr. Siapa orangnya yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali, ghufira lahu dhunubuhu, maka diampuni baginya dhunubuhu, dosa-dosa kecilnya. Wa in kana, sekalipun dosa kecil itu mithlu zabadil bahr, sekalipun banyak itu seperti buih yang ada di lautan. Ya lautan kan luas, Masya Allah. Bosan gampang banget ya ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau punya dosa kecil itu dosanya banyak pun kemudian Allah ampuni. Ya ini bicara fadilah, keutamaannya seperti itu. Ingat, fadilah itu akan syaratnya orang yang bisa mendapatkan fadilah adalah dia sudah melaksanakan rukun iman, rukun Islam. Ini ada keterangannya di dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab syarahnya hadis Arba'in Al-Kafi. Di dalam syarah itu dikatakan wasyartu, syaratnya orang itu mendapatkan fadilah, keutamaan, dia sudah melakukan rukun iman, rukun Islam. Sholat 5 waktunya nggak ditinggalin, puasa Ramadannya tidak ditinggalkan, gitu. Zakatnya dia lakukan, jadi kewajibannya tetap dilakukan. Kalau dia mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, kalau dia punya dosa kecil, yang dosa kecil itu sebanyak buih yang ada di lautan, Allah ampuni. Ini bisa berlaku dengan syarat orang tersebut sudah melakukan rukun iman, rukun Islam. Ya kalau dia nggak sholat terus kemudian mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berlaku nggak? Enggak. Kalau berlaku enak banget. Jadi syaratnya fadilah itu ya tadi kata ulama sudah melakukan rukun iman, rukun Islam. Nah insya Allah kalau kita ini semuanya sudah. Nah tinggal tadi ini kita sedang mengkaji keutamaan tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra," ketika marra lewat siapa al-mu'minu, orang mukmin, alal maqabiri, atas kuburan-kuburan, maqabir, kober. Kalau bahasa kita tuh orang kober itu ya maqabir. Mirip-mirip ini bahasanya. Kober dengan maqabir. Maqbarah, jadi maqbarah itu isim mufrad, ya, satu maqbarah. Jadi kalau ada kuburannya satu namanya maqbarah, kuburan Islam. Tapi kalau banyak kuburannya itu jamannya maqabir. Orang Betawi bilangnya kober, hampir mirip-mirip kan? Maqabir, kober.
Siapa orang yang ketika orang mukmin itu lewat kuburan al-maqabir, faqala, kemudian orang mukmin ini membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwara Allah tilkal qubur kulluha wa ghafara laha biqadriha wa kataba lahu alfa hasanatin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa qata'a anhu alfa sayyi'atin. Ini hadis yang terakhir nih. Hadis terakhir bab tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ada orang mukmin itu lewat kuburan, maqabir. Kalau di sini itu diperkirakan. Kira, kemudian kalau di sini di bos, ya perumahan bos. Kalau ada orang mukmin itu lewat, kemudian dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan memberikan cahaya tilkal kubur kepada kuburan semuanya. Wa ghafara liqailiha, maka Allah akan mengampuni bagi orang yang membaca tersebut. Kemudian wa kataba lahu alfa hasanati, dan Allah mencatat baginya alfa 1000 hasanatin. Jadi 1000 kali 1000 berapa? 1.000.000 hasanatin. Wa rafa'a lahu, dan Allah akan mengangkat alfa darajatin wa qata'a anhu alfa sayyi'atin, dan dosanya 1000 kali 1000 itu ya 1.000.000. Jeleknya Allah hilangkan. Jadi orang yang lewat kuburan kemudian dia baca doa dalam hadis ini, doanya tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus maka Allah akan memberikan manfaat. Jadi ada manfaat. Yang pertama, manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Satu, dan manfaat buat orang yang membacanya. Ini jelas, kan gitu. Orang yang masih hidup itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi orang yang meninggal dunia itu sangat membutuhkan doa. Dan banyak riwayat yang mengatakan kalau kita baca doa memberikan manfaat buat orang yang meninggal dunia. Ketika ada orang mukmin itu lewat kuburan kemudian dia baca, tapi syaratnya tentu kuburannya adalah kuburan orang-orang mukmin, orang Islam. Kalau yang di perwira itu adanya di sebelah kanan, kalau nggak salah ya, sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan ya, kanan. Kalau sini kanan. Gitu. Kalau orang tersebut baca tadi doa tersebut, gitu, sambil lewat dia baca, maka manfaat yang pertama Allah memberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, nawarullah, Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan tersebut. Satu. Yang kedua, orang yang baca tersebut Allah ampuni dosa-dosanya dan berikan pahala. Tadi pahala yang banyak. Jadi bapak-bapak hadirin hadirat, jadi kalau kita lewat kuburan itu bukan kalimatnya dibaca sama kalimat kayak anak-anak. Mohon maaf, anak bagong mau lewat, numpang-numpang anak bagong mau lewat. Kenapa kok anak bagong? Katanya setan takutnya mak bagong. Kan dulu ada ya kalimat kayak begitu dulu. Numpang-numpang anak bagong mau lewat. Tanpa disadari ternyata bapak kita bagong. Allahu Akbar. Itu saya teringat banget itu kalimat-kalimat itu tuh.
Masih teringat. Gitu. Kenapa kok yang disebut bagong? Karena setan itu takutnya bagong. Ternyata kita itu dulu sering baca Ketruk Garing Bangkong. Itu komiknya ada kan? Komiknya ada. Dan dulu kan waktu saya masih kecil itu hobi banget baca Ketruk Garing. Nggak jauh pokoknya setan. Genderuwo. Nanti kalau Garing sama Petruknya itu takut, lapornya siapa? Bagong. Soal kalau mau bagong udah takut, udah aman lah. Gitu. Ternyata terinspirasi ucapan itu dari itu. Gitu. Nah kita ubah. Caranya bagaimana? Ketika kita lewat kuburan kita doain ke orang yang sudah meninggal dunia. Karena memberikan manfaat doanya. Buat kita juga manfaat, buat orang yang sudah meninggal dunia manfaat. Itu senangnya Masya Allah, senang banget. Jadi jangan kita jangan lewat begitu aja. Saya kalau naik motor di Asri, itu sebelah kanan kan ada lapangan. Contohnya kuburan kan. Saya baca doa, ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sambil naik motor, gitu. Saya baca doa. Itu yang mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Antum awwalul wa insyaallah nabikum lahikun. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lewat. Doa simpel dan mereka senang karena mereka itu sangat membutuhkan doa. Nah di Jati itu ada. Ya, kalau kuburan orang Betawi kan ada di mana-mana. Iya, dia mah punya halaman sedikit, jadi kuburan. Di Jati itu kan ada. Kalau kita mau ke Takwa, ya itu kan ada berapa kuburan tuh. Nah, itu kan rumahnya Bang Black gitu. Ke sono juga ada. Kalau kita mau beli nasi uduk itu sebelah kiri juga ada. Gitu. Jadi kalau saya lewat ya, saya baca doa. Ucapin salam, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Gitu. Ke sana sama begitu. Itu mereka tuh senang. Cuma saja kita nggak bisa ngelihat alam mereka. Kalau bisa ngelihat, wah, senangnya Masya Allah. Kayak orang lagi lapar, dikasih minuman, makanan, senang nggak? Senang. Karena makanan mereka itu yang sudah meninggal dunia itu doa. Bukan dibawain sesajen. Tok. Yang makan siapa? Yang makan ya orang juga gitu kan. Gitu. Makanan mereka itu, minuman mereka itu adalah doa. Jadi Masya Allah, orang lewat kuburan baca doa. Doanya simpel Pak, kayak begini doa. Minimal tadi tuh kita lihat Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup kayak begitu. Itu mereka senang banget. Nah itu dibiasakan Pak, dibiasakan. Kenapa? Karena kalau kita biasa begitu, ketika nanti kita meninggal dunia, feedbacknya apa? Nanti banyak orang yang mendoakan kita. Makanya kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ya dibiasakan kita takziah. Apalagi dia adalah kerabat kita, saudara kita, satu akidah. Kalaupun kita nggak kenal, kalau memang dia satu akidah, tetap kita punya, ya artinya takziah. Kenapa? Karena feedback kepada kita ketika nanti kita meninggal dunia, kita berharap banyak yang mendoakan kita. Karena kita butuh doa saat nanti meninggal dunia. Itu Rasulullah SAW itu kalau takziah, kalau ziarah ke kuburan bagi dengan para sahabat, apa kata Rasulullah? Istaghfiru. Ayo baca istighfar buat mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Karena mereka adalah hidup di tempat mereka, alam barzah. Nah ini. Jadi sebagai penutup dalam bab kalimat la ilaha illallah adalah tentang masalah kuburan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil sebelum kita masuk bab selanjutnya. Ini bab yang ketiga tentang keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini apa keutamaannya? Baik, kesimpulannya yang pertama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ini kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. La ilaha illallah itu kalimat tauhid billah
Muhammadur Rasulullah, tauhid Rasul. Ya, jadi tauhid itu ada dua, tauhid lillah wa tauhid Rasul. Jadi, tauhid kita itu pertama pada Allah, kemudian tentang Rasul. Rasul itu kita harus yakin bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini harus kita yakini. Gitu. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah, kalau kita baca dengan ikhlas, dibaca dengan lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Simbol yang ketiga, mari kita biasakan kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, makanya kalau kita ada yang meninggal dunia, kemudian kita doa, zikir, yang itu kesempatan yang terbaik. Di luar dari itu ya kita biasakan. Ada waktu-waktu kita mengucapkan la ilaha illallah. Monggo silakan, waktunya Bapak kapan bisa, itu dibiasakan. Misalnya habis kita, monggo silakan. Habis subuh, monggo silakan. Yang penting dari waktu 24 jam itu ada waktu di mana kita itu zikir. Ingat sama Allah. Orang kan kalau urusan dunia kan ada. Sabtu, Minggu, weekend buat keluarga. Wis pokoknya kerjaan tinggalkan. Waktu khusus. Nggak ada yang boleh ngotak-atik. Pokoknya ini urusannya keluarga amanah. Tinggalkan kerjaan. Ada waktu khusus. Gitu. Yang suka goes, ada waktunya. Pagi, subuh, berangkat. Dikhususin. Masa urusan sama Allah nggak ada waktu dikhususin? Kan kebangsaan. Ada harusnya. Gitu. Itu maksud saya. Kalau urusan duniawi ada gitu. Masa ukhrawinya nggak ada? Kita malu sama Allah. Monggo silakan sebisanya kapan waktu bapak-bapak luang itu manfaatkan. Saya mau waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga, al-babus salis fi fadilah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalimat yang sudah tidak asing di lidah kita dan di kuping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa keutamaannya, apa manfaatnya, apa hebatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim? Nah, nanti kita bahas. Hadis yang pertama, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba asy-syaitanu kama yadubur rasul 'alan nar." Ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang membaca bismillahirrahmanirrahim, akan kalimat bismillahirrahmanirrahim, illa daba, kecuali daba, meleleh. Siapa? Asyaitonu, setan, kama yazubu ar-rasad 'alan nar, sebagaimana meleleh apa ar-rasad, besi 'alan nar, ya, atas api. Jadi kalau kita baca bismillah itu setan itu meleleh kecil. Sebagaimana ya apa namanya besi itu dipanaskan di api, dia kan akan meleleh makin kecil, apalagi dipukul. Jadi kata Rasulullah, orang yang banyak bismillahirrahmanirrahim itu setan takut, Pak. Nah, jadi kalau kita tahu ternyata fadilah zikir-zikir itu, kita kan apa yang takut gitu. Ini sudah malas zikir, nontonnya film horor, ya jadi. Sudah zikirnya kurang, nontonnya yang serem-serem, ya takut, makin takut. Ini kata Rasulullah, siapa orangnya yang baca bismillahirrahmanirrahim itu setan meleleh, kecil, takut. Jadi jangan diremehkan kalimat bismillah. Jadi kalau kita mau apa itu ya minimal kita baca bismillah. Terutama kalimat pekerjaannya baik-baik. Dibiasakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kirama katibin ayatabu fihi
diwanihi arba'u mi'ati hasanatan. Tidak ada dari seorang hamba yang baca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang mencatat untuk mencatat di bukunya arba'u mi'ati hasanatin, 400 kebaikan. Baca bismillah, Allah memerintahkan kepada malaikat yang memang bagian mencatat untuk mencatat 400 kebaikan di diwanihi, di buku raportnya masing-masing. Kita ini punya buku catatan masing-masing. Jadi malaikat itu juga ada bagian sekretarisnya yang catat. Ada. Dan kita ini punya buku raportnya masing-masing. Nanti akan dikasih masing-masing. Ya, tidak akan tertukar sekalipun, tidak akan tertukar sedikit pun, tidak akan salah kapan. Ya kan? Yang namanya Ahmad itu banyak di dunia. Yang namanya Herman banyak di dunia. Enggak bakalan salah sasaran raportnya. Siapa orang yang baca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat yang bagian mencatat untuk mencatat, catat di bukunya itu 400 kebaikan. Satu kali baca bismillah. Kalau kita baca 10 kali, berarti berapa? 1.400. Kalau 10 berarti 4.000. 10 kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah dicatat 4.000 di raport kita, di buku catatan kita. Itu baru 10. Nah ini Masya Allah. Jadi jangan disepelekan. Kita tuh dulu, saya ingat banget, kenapa kalau guru itu, ya, dulu kan kalau paginya SD, siangnya madrasah. Itu guru yang di madrasah itu dibiasakan di papan tulis nulis bismillah. Selalu pelajaran apapun di papan tulis itu selalu bismillah. Nanti ada utamaannya, apa manfaatnya? Ternyata Masya Allah, dengan sendirinya kita lama-kelamaan bisa nulis bismillah dan bisa baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan la yabqa min dunubihi darrah. Siapa orangnya yang baca bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tidak akan ada dosanya darrah sebesar biji darah kecil, dosa-dosa kecil. Jadi sebagai penghapus juga bismillah itu. Di samping kita mendapatkan pahala, di samping juga sebagai penghapus dosa-dosa kecil kita. Itu dosa kecil kita itu hubungannya dengan Allah. Jadi ada manfaatnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini memberikan semangat agar kita ini senantiasa lidah ini dibatai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak ada kerugian sama sekali. Senantiasa mendapatkan pahala, dicatat, kemudian dosa kecilnya itu dihilangkan. Nah, ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, bisa mewujudkan, bisa mempraktekkan. Intinya bahwa kita ini lidahnya dianjurkan senantiasa dibaca dengan zikir kepada Allah. Nah ini baru saya rasa cukup untuk kalimat fadilah bismillahirrahmanirrahim. Jika hadis ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Kesimpulannya adalah yang pertama, orang yang baca bismillah setan akan meleleh. Yang kedua, orang tersebut kalau baca bismillah dicatat oleh Allah di buku catatannya, di buku raportnya masing-masing. Sekali dia baca dicatat sebagai 400 kebaikan hasanah,
kemudian dosa kecilnya itu Allah hapus. Jadi jangan ditinggalkan, dibiasakan kita baca Bismillah karena manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, kita bisa mendawamkan yang pertama kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kalimat Bismillah. Maka dibiasakan setiap kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, selama itu namanya kebaikan, biasakan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu tibalin la yusara fi Bismillah fawafahu." Setiap kebaikan tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya, aikolil sedikit keberkahannya, bahkan ada yang mengatakan tidak akan berkah. Maka biasakan kita ini melakukan kebaikan-kebaikan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat dan memberikan motivasi semangat kepada kita agar kita senantiasa lidahnya dibantai dengan kalimat-kalimat baik dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ila rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syarif hamdan yu'mi'an wa tajid wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah al-Fatihah wa al-Fatihah sabaqna bil haqqi bil haqqi wa bil siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka al-karamah wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka al-husna khatimah wa na'udzu bika min syarri khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar ya Allah ya karim ya salam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all thanks is to Allah.